Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Fisik dan Motorik Anak, Bapak Dr. Aam Kurnia MPD dan Bapak Haji Muhammad Naufal Fairuzillah BABSED MPD MED. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfiani Mardiana dengan NIM 122210032 kelas 2A Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai upaya meningkatkan motorik kasar anak melalui metode pembelajaran snowball throwing. Langsung saja kepada pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu pendidikan yang diterapkan sejak anak lahir hingga berusia 6 tahun. Nah, aspek perkembangan anak usia dini akan tumbuh dan berkembang secara optimal melalui stimulasi-stimulasi yang diberikan orang tua dan guru. Nah, pemberian stimulasi yang tepat sangat penting untuk pertumbuhan anak. Salah satunya stimulasi untuk aspek motorik kasar anak. Stimulasi tersebut harus sesuai dengan cara belajar anak usia dini. Salah satu stimulasi yang tepat dalam meningkatkan kemampuan motorik kasar anak adalah melaksanakan metode pembelajaran snowball throwing. Selanjutnya ada metode. Metode penelitian yang saya lakukan yaitu metode studi pustaka, yang merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Nah, tujuan penelitian studi pustaka ini adalah untuk meningkatkan motorik kasar anak melalui metode snowball throwing. Hakikat dari penelitian ini merupakan ragam penelitian pembelajaran yang berkonteks ke sebuah sumber-sumber yang di dalamnya mencangkup pelaksanaan guru untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi untuk mencobakan hal-hal yang baru. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pengertian motorik kasar. Nah, menurut Saputra dan Sudianto, motorik kasar adalah kemampuan anak beraktivitas menggunakan otot-otot besarnya. Nah, menurut Sugiono mengatakan bahwa motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagian besar tubuh anak. Nah, oleh karena itu biasanya memerlukan tenaga karena dilakukan oleh otot-otot yang besar. Gerakan motorik kasar melibatkan aktivitas seluruh tubuh anak. Menurut Suyani, gerak motorik kasar adalah gerak anggota badan secara kasar atau keras. Nah, menurut Bert dalam Suyadi, semakin anak bertambah dewasa dan kuat tubuhnya, maka gaya geraknya semakin sempurna. Hal ini mengakibatkan tumbuh berkembangnya otot semakin besar dan menguat. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan motorik kasar anak adalah suatu perubahan kemampuan aktivitas gerak fisik dan anak membutuhkan koordinasi anggota tubuh dengan menggunakan kinerja otot-otot besarnya. Nah, seperti berjalan, melompat, merangkak, dan mengayunkan tangan. Anak-anak yang kurang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan motorik, maka pada tingkat perkembangan selanjutnya, mereka kurang tertarik aktivitas jasmani seperti olahraga atau aktivitas lainnya. Kemudian ada pengertian metode pembelajaran snowball throwing. Nah, snowball secara etimologi berarti bola salju, sedangkan throwing artinya melempar. Snowball throwing secara keseluruhan dapat diartikan melempar bola salju. Nah, Suyadi mengemukakan pengertian metode pembelajaran snowball throwing yaitu strategi pembelajaran snowball throwing atau melempar bola merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang didesain seperti permainan melempar bola. Selanjutnya ada manfaat metode pembelajaran snowball throwing. Yang pertama ada dapat meningkatkan keaktifan belajar anak. Selanjutnya ada dapat menumbuhkan kembangkan potensi intelektual, sosial, dan emosional. Selanjutnya ada dapat melatih anak mengemukakan gagasan dan perasaannya. Kemudian mampu menumbuh kembangkan potensi intelektual, sosial, emosional dalam diri anak. Kemudian anak akan terlatih untuk mengemukakan gagasan dan perasaan secara cerdas dan kreatif. Selanjutnya ada langkah-langkah metode pembelajaran snowball throwing. Yang pertama,
menyajikan informasi tentang materi pembahasan anak. Yang kedua, memberikan informasi kepada anak tentang cara pelaksanaan pembelajaran snowball throwing. Yang ketiga, membagi anak ke dalam kelompok-kelompok belajar yang terdiri dari beberapa kelompok dan membimbing kelompok bekerja dan belajar. Yang keempat, memberikan selembar kertas kepada setiap kelompok dan meminta kelompok tersebut menulis sesuai yang dijelaskan gurunya. Yang kelima, ada meminta setiap kelompok untuk menggulung dan melempar pertanyaan yang telah ditulis pada kertas kepada kelompok lain. Yang keenam, meminta setiap kelompok menuliskan jawaban atas pertanyaan yang didapatkan dari kelompok lain pada kertas tersebut. Nah, yang ketujuh, guru meminta setiap kelompok untuk membacakan jawaban atas pertanyaan yang diterima dari kelompok lain. Yang terakhir, guru memberikan penilaian terhadap hasil kerja kelompok. Nah, kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian studi pustaka dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kemampuan motorik kasar anak dapat ditingkatkan melalui metode pembelajaran snowball throwing. Dengan diadakan pembelajaran ini bertujuan untuk memancing kreativitas dalam membuat soal sekaligus menguji daya serap materi. Kebebasan berpikir tanpa rasa takut, salah dan dalam pembelajaran yang demikian sangat kondusif untuk memacu berpikir kreatif dan imajinatif. Anak-anak sudah semakin besar dalam melakukan gerakan otot-otot kasar melalui beberapa permainan yang dikemas metode pembelajaran snowball throwing. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kata atau penyampaian yang kurang. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.